Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi SMK Bakti Karya kelas 10 SMK Bakti Karya lagi. Kembali lagi di video dasar pelajaran dasar desain grafis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang format gambar. Penasaran bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Terlebih dahulu, kompetensi dasarnya memahami format gambar. Yang kedua, mengimplementasikan format gambar. Untuk indikator pencapaiannya sendiri, siswa dapat menampilkan format gambar pada lembar kerja desain grafis. Siswa dapat membedakan format gambar pada lembar kerja desain grafis. Siswa dapat menerapkan format gambar pada lembar kerja desain grafis. Dan yang keempat, siswa dapat memodifikasi format gambar pada lembar kerja desain grafis. Nah, tujuan pembelajaran adalah dengan praktek dan diskusi kelompok, peserta dapat menampilkan format gambar. Nah, dengan praktek dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan format gambar. Nah, selanjutnya dengan praktek dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan format gambar. Yang keempat, dengan praktek dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memodifikasi format gambar. Materi yang saya akan ajarkan adalah macam-macam format gambar. Yang kedua ada fungsi dan format gambar dan manfaat format gambar. Yang ketiga ada perbedaan fungsi setiap format. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk macam-macam format gambar sendiri banyak format gambar di sini. Oke, yang pertama ada JPG. Ini format gambar yang sering sekali teman-teman temui di sistem operasi Windows ataupun di HP ya, JPEG atau JPG ya, Joint Photographic Export Group. Ini format-format foto, format JPG. JPEG atau lebih dikenal dengan JPG merupakan format gambar yang paling umum atau paling banyak dipakai saat ini. Kenapa? Karena biasanya JPG sangat umum dipakai pada gambar-gambar bergaya fotografi. Nah, diri jika teman-teman habis moto, itu pasti yang outputnya yang keluar adalah gambar JPG. Salah satu alasan kenapa JPG dipakai ialah karena selain hasil gambarnya berkualitas atau tidak pecah, juga terdapat fitur kompres JPG. Jadi kalau file JPG masih bisa dikompres. Selanjutnya itu ada file PNG, Portable Network Graphic. PNG merupakan jenis format gambar yang umumnya banyak dipakai untuk ilustrasi-ilustrasi ya. Jadi output dari sebuah desain grafis itu biasanya PNG gitu. Kenapa? PNG ini spesial. Ialah karena format ini memiliki fitur transparansi. Jadi format PNG itu bisa ditransparansi atau di backgroundnya dihilangin misalkan ya. Ya itu bisa pakai PNG atau misal kita mau ngambil Nah, ini si bunga ini merupakan format file PNG ya. Karena kalau nggak PNG, pasti dia akan memiliki blok putih ya. Itu JPG filenya. Tapi kalau PNG, dia pasti akan mengikuti alur ini. Gitu. Jadi pastikan teman-teman ketika nge-save project teman-teman itu dengan format file yang sesuai dengan peruntukan desainnya. Nah, keunggulan PNG ini ya sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan di web design atau berbagai kebutuhan di desain percetakan yang biasanya butuh stok vektor atau stok gambar gitu ya, memang sudah di crop gitu. Oke, lanjut ada format GIF, Graphic Interchange Format. Nah, teman-teman tahu kan gambar GIF, gambar yang bergerak gitu kayak gitu tuh, kayak bumerang kan. Nah, kenapa ada format gambar bergerak ya? Nah, gambar-gambar tersebut umumnya menggunakan jenis format GIF. Nah, karena biasanya gambar-gambar ini digunakan di di web gitu kan, di blog gitu. Biasanya digunakan di situ sih. Nah, bisa dibilang GIF merupakan format gambar yang paling banyak dipakai dalam kebutuhan pembuatan animasi dengan tujuan tertentu, berbasis digital namun bukan video. Jadi ingat ya, GIF ini bukan video ya, tapi GIF ini gambar yang bisa bergerak. GIF itu gambar yang bisa bergerak, tapi GIF itu bukan video ya. Biasanya umum digunakan di pembuatan animasi ya. Atau teman-teman yang suka cari gambar bergerak untuk PowerPoint, nah GIF itu formatnya. Oke, selanjutnya ada TIFF
TIFF ya, Tagged Image File. TIFF ini adalah jenis format gambar yang memiliki hasil sama persis dengan tangkapan kamera. Sayangnya saat ini TIFF memang agak jarang ditemukan, apalagi kalau bicara soal keperluan umum. Nah, kenapa ya TIFF bisa ini? Nah, namun untuk fotografer yang sering mencetak foto, TIFF masih relatif banyak digunakan dengan alasan akurasi antara hasil cetak dengan digitalnya yang sangat persis. Oke, tapi TIFF ini kayaknya kenapa jarang digunakan karena ada beberapa device yang tidak kompatibel dengan penggunaan format gambar TIFF mungkin ya. Atau bisa jadi memang belum banyak yang kenal dengan gambar TIFF. Lanjut, ada PSD, Photoshop dokumen. Nah, ini sebenarnya masuk dalam format gambar juga ya. Nah, sekilas saja, Photoshop adalah sebuah aplikasi editor foto yang sudah terkenal di kalangan pengguna komputer. Nah, Photoshop itu adalah sebuah aplikasi yang bisa merubah manusia, menghilangkan jerawatnya, menjadikan mereka cantik dan sebagainya. Itu Photoshop. Nah, jadi teman-teman nanti bakal kenal juga dengan aplikasi yang namanya Photoshop. Nah, format dari file dari Photoshop ini adalah PSD ya. Jadi berisi informasi tentang gambar. Oke. Nah, yang kedua ada PDF, Portable Document Format. Oke, Portable Document Format. Kenapa ini bisa jadi format gambar ya? Mungkin kebanyakan orang lebih familiar dengan format PDF dengan format dokumen ya. Padahal tidak juga ya. PDF itu biasanya disebut dengan format gambar. Kenapa? Sebab ini terlihat dari gaya dokumen sejatinya berupa gambar. Nah, selanjutnya ada RAW image. Nah, ini RAW image nih, RAW file. Nah, RAW merupakan format gambar asli dari sebuah perangkat alias bisa dibilang original. Nah, jadi gini, ketika Anda membuka sebuah gambar menggunakan kamera, maka secara otomatis file tersebut akan tersimpan dalam format RAW. Jadi sebelum jadi JPG, sebelum jadi PNG, sebelum jadi GIF dan sebagainya, itu adalah gambarnya, itu format filenya RAW ya. Nah, sebelum akhirnya diubah menjadi secara manual menggunakan pengaturan aplikasi editor tertentu menjadi format gambar lainnya. RAW ini sama seperti TIFF, gambar atau foto RAW memiliki kualitas yang sama dengan aslinya, tidak ada perubahan sama sekali. Selain itu, RAW juga memiliki jenis tertentu yang mana setiap perangkatnya itu berbeda-beda. Contoh Nikon Electric Format atau Canon RAW 2 atau yang lain. Jadi lebih pada format gambar bawaan dari sebuah device itu sendiri ya. Oke. Nah, itu untuk jenis-jenis format gambar ya tadi. Oke. Kesimpulannya, semua format tadi bisa teman-teman kalian. Kesimpulannya, semua format tadi bisa teman-teman gunakan ya, untuk kepentingan tertentu. Jadi tidak semua elemen di alam dunia ini itu bisa menggunakan format JPG. Tapi ada harus yang menggunakan PNG, ada yang harus menggunakan TIFF, ada yang menggunakan RAW, ada yang menggunakan GIF, ada yang menggunakan JPG gitu. Jadi pastikan ketika nanti teman-teman melakukan exporting atau saving file itu menggunakan format yang sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. So, itu saja materi kali ini. Terima kasih dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika tidak suka, teman-teman klik dislike dan tanyakan atau bubuhkan di kolom komentar kenapa Anda tidak suka dengan video ini atau Anda masih penasaran dengan video ini. Terima kasih. Nama saya Jujun, sampai jumpa. Dah.